Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, dimohon untuk berdoa terlebih dahulu yuk. Baca doa dimulai. Aturan-aturan yang ada di lingkungan kita. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tuh, ada lagi? Jaga lingkungan. Ya, ada lagi? Membersih lingkungan. Sama aja jaga lingkungan. Ada lagi nggak? Aturan maksudnya di dalam RT kalian tuh nggak boleh apa sih? Di dalam masyarakat kalian? Tidak boleh membakar sampah sembarangan. Ya, itu sama aja menjaga lingkungan ya. Tapi ada beberapa macam di antaranya. Yang pertama, tamu wajib lapor. Misalnya kalian punya tamu nih, nggak boleh kan bermalam minat kalau kita nggak melapor ke RT, ya kan? Untuk yang kedua, wajib mengikuti kerja bakti. Kalau ada kerja bakti kan wajib kita mengikutinya kan? Untuk yang ketiga, setiap kepala keluarga wajib memiliki kartu keluarga. Semua kepala keluarga pasti punya kartu keluarga, termasuk kalian punya ya, bapak kalian juga punya. Yang keempat, jika kalian di atas umur 17 tahun, wajib memiliki KTP. Jadi kalau kalian sudah 17 tahun itu harus punya KTP. Kalau tidak punya KTP, kalian tidak diakui oleh negara. Ya. Jadi di sini Ibu ingin menjelaskan mengenai norma. Kalian tahu tidak tentang norma itu apa? Tidak. Tapi pernah nggak dengar tentang norma? Jadi Ibu akan jelaskan ya. Norma itu aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam masyarakat. Jadi di dalam norma itu ada beberapa. Yang pertama agama, kedua kesusilaan, ketiga kesopanan, keempat kebiasaan, dan kelima hukum. Jadi untuk norma agama itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Jadi untuk norma agama itu adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang berasal dari Tuhan. Ya, itu aturan yang diturunkan dari Allah melalui misalnya Al-Quran yang harus kita ikuti. Ya, misalnya apa? Misalnya yang pertama kita harus sholat lima waktu, baca Al-Quran. Ketiga, kita tidak boleh mencuri, kan? Itu aturan dari Allah dan itu termasuk norma agama. Yang kedua, norma kesusilaan, yaitu
perilaku yang dianggap baik dan benar dalam hubungannya dengan nilai, norma dan sosial yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, norma kesopanan. Segala perilaku yang didasarkan pada aturan yang sudah disepakati dalam sebuah kelompok masyarakat. Dan yang selanjutnya, norma kebiasaan. Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Yang selanjutnya, norma hukum, ketentuan yang mengikuti warga kelompok dalam masyarakat. Ya. Untuk selanjutnya, Ibu kan sudah menjelaskan macam-macam norma ya kepada kalian. Ibu ingin membagi kelompok kepada kalian. Membagi kelompok dua-dua. Jadi Ibu bagi kelompok kalian dua, dan dua ya. Di sini Ibu akan membagi kelompok kalian untuk mendiskusikan mengenai apa sih fungsi norma itu. Yang pertama, yang kedua, sebutkan dua contoh norma. Misalnya norma agama itu contohnya apa? Norma kesopanan itu contohnya apa? Jadi dua norma masing-masing satu contoh ya. Silakan dibuat terlebih dahulu. Gimana anak Indah? Sudah ya? Jadi di sini Ibu ingin menanya salah satu perwakilan dari kalian. Untuk hasil diskusi nanti kalian kumpulkan, tapi saat ini Ibu ingin menanya salah satu aja hasil dari kerja kelompok kalian. Adek, Ibu ingin menanya kepada kamu. Kamu tadi kan udah mendiskusikan ya, udah kerja kelompok. Sudah ketemu hasilnya. Ibu tanya, apa sih fungsi norma itu dan sebutkan dua contoh norma dan contohnya satu. Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku, menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Terus kesopanan, mengetuk pintu dan memberi salam saat bertemu ke rumah orang lain. Agama menolong sesama, terutama jika ada yang kesulitan. Ya, betul sekali. Jadi yang dibacakan hasil diskusi adik tadi betul sekali. Jadi di sini Ibu akan menyimpulkan ya. Ada yang ingin bertanya lagi tidak sebelum Ibu menyimpulkan pembelajaran ini dan ngasih isi materi? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham ya? Paham, Bu. Jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu norma ya. Jadi norma itu aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam masyarakat yang memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, kebiasaan, dan hukum. Itu berfungsi ya. Itu fungsinya untuk salah satu fungsinya itu untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku, menciptakan ketertiban, keadilan dalam bermasyarakat ya. Bisa kita ambil contohnya norma agama. Norma agama misalnya sholat 5 waktu, mengaji, tidak mencuri, itu termasuk agama. Untuk kesopanan itu bisa kita ambil saat kita ingin masuk rumah tetangga, kita menutup pintu terlebih dahulu, itu termasuk norma kesopanan. Kebiasaan jika kita bertemu sama yang lebih tua, kita mengucapkan salam dan bersalaman terlebih dahulu, itu merupakan norma kebiasaan. Jadi Ibu rasa itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya kita akhiri ya pembelajaran kali ini. Ibu rasa sudah cukup ya penjelasan dari Ibu. Ibu rasa